約束だよいつかまた同じ笑顔で Diablo memperkenalkan bahwa ketiga teman yang dibawanya adalah orang yang Diablo yakini cukup layak untuk merasakan pertemuan pribadi dengan Rimuru. Setelah melihat Rimuru, Blanc berpikir bahwa Rimuru adalah slime yang mengambil bentuk manusia dan berhasil menjinakkan Diablo. Jika itu benar, maka pasti akan menarik. Sebenarnya si Blanc sulit percaya bahwa ada orang yang bisa menarik salah satu dari primordial. Dan kalau terbukti Rimuru tidak sosok yang menarik, maka dia akan tahu akibatnya. Lalu setelah itu Violet berpikir, jadi dialah orang yang dipuja-puja oleh Noir. Dan Violet merasa bahwa Rimuru menyembunyikan Magical miliknya dan mengendalikannya dengan sempurna. Tapi itu artinya Rimuru cuma bisa melakukan hal yang sudah biasa mereka lakukan. Dan pertanyaannya, apakah Rimuru bisa melihat energi Magical yang mereka sembunyikan rapat-rapat dan mengetahui siapa mereka sebenarnya? Selain itu, menurut Jauna, kalau mereka mau, mereka bisa menyembunyikan Magical mereka sampai tidak ada yang tahu dan menguji Rimuru apakah Rimuru mampu melihatnya. Menurut Jauna itu percuma, karena Jauna lebih suka bertarung dan melihat hasilnya. Setelah Rimuru bertemu langsung dengan mereka, Rimuru langsung mengatakan bahwa mereka bertiga adalah Arc Diamond dan tubuh fisik yang mereka ciptakan dari Magical juga sangat sempurna. Menurut Rimuru, sekarang mereka tidak ada bedanya dengan manusia biasa. Mendengar itu, mereka bertiga pun terkejut karena identitas mereka ketahuan dalam sekali lihat. Diablo pun tertawa dan memuji tuannya Rimuru karena Rimuru bisa mematahkan tipu muslihat mereka dengan mudah. Diablo menjelaskan bahwa mereka meragukan kekuatan Rimuru. Jadi Diablo mengizinkan mereka menguji Rimuru. Lalu Diablo meminta maaf karena sudah membuat Rimuru diuji. Rimuru pun tertawa dan mengatakan bahwa tidak apa-apa karena Rimuru sendiri tidak mau memaksa mereka langsung mempercayai orang yang belum mereka jumpai. Melihat percakapan Diablo dengan Rimuru, Jauna semakin kagum dengan Rimuru karena Rimuru tidak takut kepada mereka, tidak berusaha cari muka, dan Jauna belum pernah bertemu orang seperti Rimuru. Violet juga terkagum karena melihat Rimuru memperlakukan Noir seperti kenalan biasa. Si Blanc juga terpikat dengan sosok Rimuru. Lalu Blanc mengatakan senang bertemu dengan Anda, Tuan Rimuru. Dan Blanc menyesal harus mengatakan bahwa saat ini dia belum punya nama. Tetapi Blanc harap bisa bekerja sama dengan Rimuru. Dan Blanc memperjelas bahwa dia terkesima dengan wawasan Rimuru yang luas. Dan sekarang dia mengerti kenapa Noir sangat memuja Rimuru. Dan jujur sejak tadi jantung Blanc tidak berhenti berdebar. Dan Blanc mengatakan dengan tulus, dia berharap bahwa Rimuru mau menerima dirinya dan 200 pasukannya ke dalam pasukan Rimuru. Lalu Violet mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa dia juga punya 200 pelayan yang bisa ditawarkannya kepada Rimuru. Lalu Jauna berkata bahwa dia juga tidak ada keluhan. Dia juga memiliki 200 pasukan pribadi dan siap memberikannya semua kepada Rimuru. Lalu Rimuru mengatakan, baiklah, kalian dan semua pasukan kalian dipersilahkan masuk ke Tempest. Lalu Rimuru mengatakan bahwa mereka akan berada di bawah wewenang Diablo. Dan Rimuru harap mereka mau memakai kekuatan penuh mereka untuk Rimuru. Lalu dalam hati Rimuru bergumam bahwa mereka semua adalah Arc Diamond. Dan Diablo tidak bilang bahwa akan membawa orang selevel ini. Sebenarnya Rimuru sempat panik. Kalau saja tidak ada petunjuk dari Raphael, Rimuru pasti termakan tipuan mereka. Singkat cerita, di dalam labirin lantai 100, Diablo mempersilahkan mereka mewujudkan diri mereka. Lalu terlihat kemunculan aura dan muncullah para pasukan pengikut 3 iblis primordial. Dan 6 dari mereka adalah Arc Diamond. Dan entah kenapa ada satu Greater Demon yang babak belur. Lalu Rimuru yang sedikit panik bertanya apakah Diablo membawa 6 Arc Diamond bersamanya. Dan Diablo memperjelas bahwa mereka berenam adalah asisten setia dari 3 gadis sebelumnya. Dan Greater Demon itu adalah iblis yang Diablo pungut di tengah jalan. Rimuru pun berpikir bahwa dia tidak akan menanyakan kenapa iblis itu babak belur.
Lalu Diablo mengatakan bahwa di belakang mereka adalah pelayan mereka dan jumlahnya sekitar 700. Rimuru pun berpikir bahwa 700 iblis saja sudah membuatnya pusing, dan yang lebih pusing adalah 6 Ardaemon itu. Lalu Rimuru bertanya ke Raphael bahwa ketiga gadis tadi adalah Ardaemon dan memiliki bawahan 6 Ardaemon. Rimuru menanyakan apakah ada urutan kekuasaan dari mereka. Raphael menjelaskan bahwa iblis memiliki pertumbuhan magical dan Ardaemon adalah yang teratas. Namun dengan masa hidup mereka yang tak terbatas, pengalaman bertarung iblis semakin bertambah seiring berjalannya waktu, sehingga ada perbedaan kekuatan di antara Ardaemon. Lalu Rimuru bertanya apakah ketiga gadis itu lebih lama hidup dari keenam Ardaemon itu. Lalu Raphael menjelaskan bahwa setidaknya 1000 tahun, dan kekuatan iblis dinilai dari seberapa lama dia hidup. Dan Raphael memperjelas bahwa Diablo dan ketiga gadis itu diperkirakan termasuk golongan penguasa. Lalu Rimuru menyimpulkan bahwa Diablo dan ketiga gadis itu adalah raja dan ratu, dan keenam Ardaemon itu juga sama kuatnya. Raphael pun menjelaskan bahwa Rimuru bisa menganggapnya seperti itu. Lalu Diablo mengatakan bahwa saat Diablo menceritakan kisah Rimuru yang menakjubkan, mereka semua menangis dan memohon untuk melayani Rimuru. Jadi Diablo membawa mereka, atau lebih tepatnya Diablo memaksa mereka. Lalu para Ardaemon itu menyapa Rimuru bahwa jika master mereka memilih untuk melayani Rimuru, maka mereka tidak akan menyanggah. Mereka semua pun menundukkan badannya dan mengatakan mulai saat ini mereka akan menjadi pelayan setia Tuan Rimuru. Rimuru yang masih kaget mengatakan bahwa dia berterima kasih. Lalu Rimuru berpikir bahwa dia sekarang mendapat pasukan iblis tanpa berusaha. Lalu Rimuru bersyukur bahwa Diablo bukan musuhnya. Dan sekarang para iblis itu membutuhkan tubuh fisik. Kalau tidak, mereka akan menghabiskan terlalu banyak sihir untuk mewujudkan diri mereka di dunia kardinal. Dan tubuh fisik sementara yang mereka gunakan juga tak akan bertahan lama. Oleh karena itu, mereka harus segera merasuki tubuh golem itu. Lalu Dino datang dan bertanya apa yang mereka lakukan di sini. Rimuru pun memperjelas bahwa Diablo membawa banyak temannya kemari, dan ketiga gadis itu sepertinya sudah hidup lebih dari 1000 tahun. Dino dan Ramirez yang melihat ketiga iblis primordial itu pun terkejut dan berkata bahwa mereka sepertinya lebih dari 1000 tahun. Rimuru yang mendengar itu pun berpikir bahwa Raphael yang bilang 1000 tahun jadi tidak mungkin salah. Lalu Raphael mengatakan bahwa itu bukan penafsiran yang benar, karena istilah setidaknya 1000 tahun termasuk kemungkinan mereka lebih dari 30.000 tahun. Rimuru pun terkejut mendengar itu. Lalu Rimuru yang tidak mau malu dengan Dino mengatakan bahwa akan sulit bertanya umur kepada seorang wanita. Peldora pun tertawa dan setuju dengan Rimuru. Lalu Rimuru berkata bahwa tidak penting seberapa umur mereka. Yang penting Rimuru memiliki iblis hebat yang bekerja untuknya. Mendengar itu, Diablo pun berkata bahwa itu adalah kata-kata yang bagus. Singkat cerita, Rimuru pun mendekati kapsul dan berkata saatnya memberikan mereka nama. Dino pun terkejut dan berkata bahwa Rimuru tidak bisa memberikan mereka nama sembarangan. Peldora dan Ramirez pun berkata bahwa itu sudah biasa karena Rimuru selalu begitu. Dino pun berkata apakah cuman dia yang terkejut di sini. Rimuru pun memikirkan nama apa yang bagus untuk mereka. Lalu Rimuru pun memutuskan untuk memberinya nama sesuai nama mobil yang sudah dimulai dari Diablo. Rimuru pun memberikannya nama Testarossa, Ultima, dan Carrera. Setelah itu kapsul itu pun meledak. Melihat aura yang keluar dari ketiganya, Dino pun berkata bahwa energi sihir ini bahkan para raja iblis seperti Carrion tidak bisa melawan mereka. Lalu Dino pun bersyukur, baguslah dia di pihak Rimuru. Lalu Testarossa pun mengatakan bahwa dia kehabisan kata untuk mengungkapkan betapa gembiranya dia setelah diberi nama seindah ini. Dan Testarossa pun meminta izin agar bisa selalu mempersembahkan kesetiaan penuhnya. Ultima pun mengatakan bahwa dia akan melayani Rimuru segenap kemampuannya. Lalu Carrera mengatakan bahwa perintahkan saja apa yang Master Rimuru mau, maka dia akan memenuhinya.
Lalu Rimuru mengatakan bahwa dia membiarkan Raphael yang mengurus semuanya agar dia tidak kehabisan Magicool, tetapi tetap saja membuat Rimuru kembali ke mode slime. Tapi menamai 3 Air Demon memang banyak mengkonsumsi Magicool. Lalu Rimuru memutuskan untuk memberikan nama ke iblis lainnya secara bertahap selama beberapa hari ke depan. Lalu singkat cerita, Rimuru pun telah memberikan nama ke semua bawahan ketiga gadis itu. Dimulai dari Moss yang berevolusi menjadi Demon Peer. Dia adalah asisten Testarossa, seorang Grenduk yang tak pernah kalah selama puluhan ribu tahun di dunia iblis. Lalu Peyron yang juga berevolusi menjadi Demon Fear, asisten Ultima, seorang Marquis tua licik yang berumur 4000 tahun. Dia pernah berinkarnasi beberapa kali setelah dikalahkan oleh Moss. Lalu Agera, seorang Arc Diamond, asisten Carrera, seorang Pescon bersenjata katana yang diketahui tidak pernah kalah sejak bergabung dengan Carrera 300 tahun lalu. Lalu ada Spirit, seorang Arc Diamond, asisten Carrera, seorang Pescon yang beberapa kali mengalami reinkarnasi dan tak pernah kalah dalam 500 tahun. Lalu ada Zonda, seorang Arc Diamond asistennya Ultima, seorang Baron yang beberapa kali mengalami reinkarnasi dan tak pernah kalah selama 300 tahun. Lalu ada Chen, seorang Arc Diamond, asisten Testarossa, Baron yang juga mengalami beberapa kali reinkarnasi dan tak pernah kalah selama 300 tahun. Lalu Venom yang berevolusi menjadi Arc Diamond. Rimuru pun terkejut karena beberapa dari mereka berubah jadi Demon Peer. Rimuru pun berpikir bahwa dia ingin merekrut orang dengan kemampuan politik. Dan setelah 700 iblis dinamai Rimuru secara massal, Rimuru menyerahkan pasukan iblis yang tampak berbahaya itu kepada Diablo. Di sisi lain di perpustakaan, mereka pun mengobrol santai dan mengatakan bahwa Rimuru adalah raja iblis yang hebat. Dan Testarossa akhirnya mengerti kenapa Diablo sangat terpikat dengan Rimuru. Carrera pun mengatakan bahwa Rimuru mengetahui siapa mereka yang sebenarnya, tetapi tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Bahkan Raja Iblis Deno saja menjadi pucat ketika melihat mereka kemarin. Dan Testarossa pun mengatakan bahwa lebih menarik memperhatikan Rimuru daripada bermain-main menghancurkan negara ataupun berebut wilayah kekuasaan dengan Ultima dan Carrera. Ultima pun setuju karena di sini jauh lebih seru dibanding menyiksa iblis pelanggar aturan seperti dulu. Carrera juga mengakui bahwa Rimuru sosok yang luar biasa karena bisa menarik skill manas yang Carrera tujukan ke Rimuru. Dan Diablo yang marah mengatakan bahwa dia hampir saja membunuh Carrera saat Carrera melayangkan skill manas ke Rimuru. Diablo mengatakan bahwa dia yakin sekarang mereka bertiga tidak akan melakukan tindakan rendahan seperti itu lagi. Dan Diablo harap mereka akan mengikuti perintah Rimuru dan Diablo. Testarossa pun setuju. Lagi pula Testarossa berutang budi karena sudah dikenalkan kepada Rimuru. Ultima juga tidak ada keluhan. Sedangkan Carrera dia akan lebih senang jika bisa melayani Tuan Rimuru dan membuang Diablo. Mendengar itu Diablo pun terlihat emosi. Lalu setelah beberapa hari kemudian Rimuru memanggil mereka bertiga dan mengatakan bahwa ada 3 pos yang ingin segera Rimuru tugaskan. Rimuru butuh seorang diplomat untuk membuat keputusan di luar negeri atas nama Rimuru. Lalu seorang jaksa agung untuk menginvestigasi kejahatan di Tempest. Dan seorang pejabat kepala pengadilan untuk memberi keputusan yang adil dan seimbang atas sengketa. Dan karena sekarang Rimuru memiliki mereka bertiga, Rimuru ingin mereka mengambil ketiga pekerjaan itu. Rimuru pun berpikir bahwa kenetralan adalah kunci dari pekerjaan ini. Makanya Rimuru menugaskan orang terdekatnya. Dan jika mereka macam-macam saat bertugas, Rimuru akan menyuruh Diablo untuk menyingkirkan mereka. Setelah itu Testarossa pun mengatakan bahwa dia akan merasa terhormat untuk menjabat sebagai pejabat diplomatik. Dan Ultima berkata bahwa kejahatan yang lebih besar darinya itu sepertinya akan seru. Sedangkan Carrera mengatakan bahwa keputusannya selalu adil dan Carrera akan melakukannya untuk memenuhi harapan Rimuru. Lalu Rimuru bertanya, apakah mereka yakin? Karena menurut Rimuru pekerjaan ini agak berat. Namun mereka berkata bahwa Testarossa bersemangat untuk memulainya. Ultima bagus dalam investigasi dan semacamnya. Lalu Carrera akan memberikan kematian yang sama untuk semua orang.
Rimuru mengambil keputusan ini hanya karena dorongan sesaat. Tetapi menurut Rimuru, apakah mereka benar-benar cocok dengan pekerjaan ini? Lalu ketika Rimuru ingin menjelaskan bagaimana kerja seorang diplomatik, Testarossa pun mengatakan bahwa dia sudah paham dengan pekerjaan tersebut. Testarossa menjelaskan bahwa dia akan bertindak menggantikan Rimuru di Dewan Barat. Dan setelah mengirim pasukan ke Barat, Testarossa juga akan memimpin mereka. Dan Testarossa juga perlu menyelesaikan undang-undang negara Tempest dan menjelaskannya ke mitra dagang mereka. Dan sejauh ini Testarossa telah menghafal kode hukum yang ditetapkan di negara kita. Rimuru yang mendengar itu mengatakan bahwa sekarang dia tidak ada keluhan dan Testarossa diterima. Tetapi Rimuru memperingatkan bahwa Testarossa mungkin saja akan kehilangan kesabaran saat berada di dewan. Tapi jangan sampai kemarahan mengendalikan Testarossa. Dengan tersenyum, Testarossa mengatakan tentu saja karena dia membawa nama Tempest di punggungnya. Dan jika terdesak, Testarossa tidak akan meninggalkan bukti sedikit pun. Lalu Diablo berkata bahwa Testa adalah wanita berbakat, jadi dia cocok dengan pekerjaan itu. Rimuru pun berpikir bahwa Diablo berkata seperti itu karena dia tidak mau mengambil pekerjaan itu. Tetapi Rimuru mengakui bahwa Testarossa adalah gadis yang pintar, tetapi semua idenya sangat kejam. Lalu setelah itu Ultima pun mengangkat tangannya dan berkata sejauh ini dia sudah menghafal semua kriminal, warga dan hukum dagang Tempest. Dan jika dibutuhkan, Ultima akan melakukan perjalanan dan penelitian lapangan. Dan jika perlu, tuntutan Ultima akan melakukan secepatnya. Dan disitulah peran Ultima akan dimulai. Lalu Carrera berkata bahwa bagaimanapun juga iblis sangat menghormati kontrak mereka dan mereka berbakat menemukan celah di peraturan dan mereka juga tidak pernah tergiur oleh suap. Dan sebagai kepala peradilan, Carrera akan menunjukkan bagaimana dirinya bisa mengadili semua terduga kriminal sesuai hukum yang berlaku. Mendengar itu, Rimuru pun berkata bahwa mereka bertiga diterima. Dan Rimuru percaya kepada mereka semua. Dan sekarang Tempest bisa sepenuhnya mewujudkan dirinya sebagai negara yang berdaulat hukum. Lalu setelah beberapa hari penugasan itu, terlihat bahwa mereka melakukan pekerjaan mereka dengan maksimal. Lalu di ruangan Rimuru, Testarossa yang menyeduhkan teh untuk Rimuru menceritakan bahwa reaksi negara lain terhadap Tempest itu sangat menarik. Karena beberapa dari mereka mencoba mencari muka dan beberapa lagi mencoba memanfaatkan. Dan menurut Testarossa, kurang dari setengahnya yang mempercayai Tempest. Kebanyakan masih mencurigakan. Lalu Rimuru bertanya dari mana Testarossa mendapat info tersebut. Karena belum lama ini Rimuru telah menyingkirkan orang yang terang-terangan memusuhi mereka. Lalu Testarossa pun meminta maaf dan memanggil Moss. Lalu muncullah Moss dengan bertubuh kecil. Moss pun menjelaskan bahwa itu hanya spekulasi dari yang dia dengar. Tetapi bisa Moss pastikan kalau ada anggota kerajaan tertentu dari beberapa negara yang bersekongkol melawan Tempest. Testarossa pun memperjelas bahwa seperti yang Rimuru lihat, Moss bisa membuat tubuh mini yang sangat banyak dan mengirimnya ke penjuru dunia. Mendengar itu, Rimuru pun memuji Moss karena itu berita yang bagus. Jika seorang Demon Peer yang mengumpulkan informasi, tentu saja bisa dipercayainya. Mendengar itu, Testarossa pun berkata kepada Moss bahwa dia jadi sangat iri dengan Moss karena Rimuru memuji Moss. Lalu Rimuru memberi perintah kepada Testarossa untuk menangani orang yang bersekongkol melawan Tempest. Testarossa pun setuju dan bertanya apakah harus dihancurkan negara yang bersekongkol itu menjadi puing-puing. Rimuru pun memperjelas bahwa jangan berlebihan, cukup buat pemimpinnya tunduk saja dan hindari pertumpahan darah. Testarossa pun mengatakan akan sesuai dengan keinginan Rimuru. Lalu singkat cerita, Rimuru menemui murid-muridnya dan berlatih tanding dengan Chloe Aubert. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe, and see you the next video. Bye bye.